Oke, halo. Saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Secara Zoom Live. Senin, Rabu, Jumat Live. Sebuah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam upaya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Acara ini direkam dan kemudian rekamannya nanti akan dipostingkan. Ya, dipostingkan di rekamannya akan dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Lagi, sapa. Halo, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Secara Zoom Live. Hari ini adalah episode ke-173. Judulnya adalah Uncertainty Decision. Ya, jadi kita akan membahas ya hari ini adalah materi yang terkait dengan pengambilan keputusan. Ada materi yang lain, beberapa sudah tentang decision making, proses maupun strategi, ya, dan itu semua untuk memperkaya wawasan kita. Ya, apakah Anda menjadi seorang leader di rumah tangga, Anda menjadi leaders di pekerjaan atau dalam organisasi, ya, jadi bisa dimanfaatkan di mana saja. Perkenalkan saya menggunakan PowerPoint untuk presentasi malam hari ini. Ya. Sudah tampakkah di situ? Oh, sayanya belum tampak. Kalau gitu saya membesarkan diri dulu sebentar. Ini sayanya terlalu besarkah? Ya, ini ya. Oke, sekali lagi kita akan mulai. Jadi Serajum 173 Handoko Maestro Uncertainty Decision Senin 10 Mei 2021. Ya, materi-materi ini nanti akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Subscribe ya dan pencet bel jangan lupa. Baik, teman-teman semua. Pemimpin lebih mudah dan cepat membuat keputusan saat mereka dalam situasi yang terbaik. Situasi yang terbaik dalam artian semua informasi tersedia, kejelasan daripada situasinya ada dan sebagainya. Ya, ini situasi yang terbaik. Tapi dalam kehidupan tentu saja seorang pemimpin yang hebat tidak bisa. Seorang pemimpin yang hebat adalah bukannya seorang yang semuanya sudah tersedia, melainkan tahu persis memimpin di situasi yang tidak terbaik. Ya, lalu bagaimana membuat keputusan di saat sulit yang serba tidak pasti. Dan ini contoh kasusnya adalah contoh kasus yang saat ini. Bahwa saat ini, gimana pun juga yang kita hadapi adalah situasi yang sulit dan tidak pasti. Ya, siapa yang bisa memastikan situasi saat ini? Ada. Baik, teman-teman semua, mari kita masuk materi. Mari kita pasang iklan dulu. Ya, materi ini nanti akan masuk di Handoko Maestro, di subscribe, like, komen, share, dan pencet bel, gitu kan. Anda bisa menggunakan materi ini untuk materi Anda di perusahaan dan sebagainya. Tinggal ambil, sharekan, terus kemudian Anda bisa pakai untuk misalnya katakanlah dikirim ke anak buahnya suruh baca, nonton, terus kemudian besoknya baru dibahas, itu juga bisa. Ya, atau misalnya katakanlah anak buahnya disuruh presentasi dari materi yang ditonton, itu juga bisa. Jadi memang materi ini dirancang untuk itu. Baik, teman-teman semua, kita akan lanjutkan. Decision making in uncertain times. Ya. Pengambilan keputusan di waktu-waktu yang tidak pasti. Ya. Artikelnya yang dipakai adalah dari McKinsey, ya, yang judulnya adalah Decision Making in Uncertain Times. Ya, ini judulnya. Teman-teman semua, kita akan coba masuk ketika Anda mengalami krisis ketidakpastian seperti pandemi COVID-19 yang tiba atau yang datang dengan kecepatan yang luar biasa dan juga dengan skala yang sangat besar, organisasi menghadapi volume yang berpotensi melumpuhkan dari keputusan yang bergetaruan besar. Menunda keputusan untuk menunggu lebih banyak informasi mungkin masuk akal selama bisnis berjalan seperti biasa. Jadi seperti dikatakan tadi, kalau situasinya itu biasa, kita menunda, cari informasi yang lebih jelas, melakukan ini, melakukan itu, gitu kan. Salah satunya adalah research, kemudian melakukan tes pasar atau melakukan ini, itu dalam kondisi yang normal, oke aja. Ya. Nah, menjadi masalah adalah
dalam lingkungan yang tidak pasti, ditentukan oleh urgensi dan informasi yang tidak sempurna, menunggu untuk memutuskan adalah keputusan itu sendiri. Jadi kalaupun kita itu eh, menunggu untuk memutuskan bukan karena apa-apa, tapi karena ya kita memang harus nunggu, ya. Atau memang kita harus memutuskan untuk situasi itu. Kalau nggak diputuskan, ya akan jadi masalah besar. Ada 5 prinsip to make bold decision quickly in this uncertainty. Ya, ada 5 prinsip untuk membuat keputusan yang bold, tapi dengan cara cepat di dalam situasi yang tidak pasti ini, gitu ya. Pertama kali take a breath, ya. Take a breath, jadi ambil napas, terus kemudian involve more people. Ya, kalau tadi ambil napas itu maksudnya nggak usah buru-buru, ya. Tapi kalaupun nggak buru-buru itu bukan berarti terus kemudian kita nggak percaya bahwa itu harus buru-buru, nggak. Tapi maksudnya nanti kita bahas deh, ya. Terus kemudian involve more people, ya, untuk mengurangkan. Nanti kita bahas juga. Ketiganya adalah make the critical small choices, ya. Terus kemudian yang keempatnya adalah set up a nerve center, dan yang kelimanya adalah empower leaders with judgment and character. Jadi ada 5 yang kalau kita lihat tadi, take a breath, involve more people, make the critical small choices, set up nerve center, dan empower leaders with judgment and characters. Ya. Dengan asumsi Anda adalah leaders dan kemudian Anda punya anak buah yang Anda perlakukan dia sebagai leaders. Nah, mari kita bahas satu persatu, teman-teman semua. Ya, ini kalau kita bicara soal take a breath, ya. Setelah memberitahu tim Anda bahwa Anda perlu waktu untuk berpikir sejenak, cobalah untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Jadi di dalam artikel McKinsey ini dikatakan bahwa kalaupun Anda itu butuh waktu, bukan karena Anda itu ragu-ragu, tetapi karena Anda bilang bahwa saya butuh waktu lebih. Nah, kalau kita bicara lebih, berapa banyak lebihnya ini yang suka jadi masalah. Tapi kasih tahu kepada anak buah Anda, kepada tim yang Anda pimpin bahwa, aku perlu waktu sejenak untuk berpikir. Ya, aku akan coba melihat perspektif yang lebih luasnya. Ya, bukan hanya sekadar ada masalah langsung gitu kan. Tapi balik lagi, ya, di dalam ketidakpastian ini waktu itu menjadi demikian berarti, ya. Nah, bisa jadi kesalahan kita memutuskan adalah kenapa kita mengulur terlalu lama, ya. Itu yang menjadi masalah. Terus kemudian bayangkan diri Anda di atas medan menghadapi landscape dari atas. Jadi kita bikin yang namanya helicopter view atau bird eye view gitu, ya. Jadi yang kita lihat bukan cuma pohon. Kalau kita itu ada pohon di depan kita lagi jalan terus ada pohon, maka kita akan lihat, coklat ini gitu kan, karena batang pohonnya gitu kan. Tapi kalau kita itu punya bird eye view, kita punya helicopter view, kita bisa melihat hutannya, ya. Lakukan yang terbaik untuk mengambil pandangan yang lebih luas. Jadi tadi, ya. Baik lagi, seberapa lamanya ini sangat tergantung karena tadi dikatakan kalau kondisi normal yang mungkin bisa secara relatif, kalau kondisi normal pasti lebih panjang. Tapi kondisi tidak normal, kalau kita kepanjangan, bisa jadi kegagalan karena kita tidak memutus-mutusan atau terlalu banyak berpikir tadi. Tapi nggak mikir juga salah. Tanyakan pada diri Anda dan tim Anda, apa yang paling penting saat ya, apa yang mungkin kita lewatkan atau kita lupakan. Kalau apa yang kita penting saat ini adalah misalnya nih, dalam suatu perusahaan, misalnya yang paling penting saat ini adalah apa yang paling penting saat ini adalah semua karyawan hidup dulu. Bayangkan, semua hidup dulu. Ya. Soal akhirnya tuh masih, waduh, kalau misalnya katakanlah tiba-tiba menutup itu tuh akhirnya berakibat pada secara finansial masalah. Tapi kalau karyawannya mati terkena pandemi misalnya atau terkena COVID kan ceritanya menjadi lain lagi. Ya. Akhirnya juga mati juga karena akan dituntut ini itu dan sebagainya. Ya. Jadi, nah saya tidak tahu nih, Anda mesti tahu apa yang paling penting saat itu. Ya, sebagai leader Anda harus pikir apa yang paling penting saat itu. Ya, apa yang mungkin kita lewatkan kalau kita buat ini. Jadi kita mesti lihat. Oke, balik lagi ya, namanya itu sangat relatif. Ya, apa yang paling penting saat ini sebetulnya. Saat ini itu paling penting. Ya,
Ini ibaratnya nih, kalau misalnya katakan saya punya cerita, tapi mungkin kasusnya tidak dalam organisasi, saya punya cerita kaitannya adalah dengan suatu hari saya punya sopir baru, terus kemudian dia nyetir, ya terus kemudian sebuah pertigaan, tiba-tiba di depannya itu ada, nanti saya diserang sama emak-emak ya, benar-benar emak-emak gitu ya, ada di posisi kiri, tetapi terus kemudian dia motong ke kanan, karena ini pertigaan. Gitu kan. Terus kemudian sopir saya itu main maju gitu aja, saya bilang, kenapa maju loh, orang kita tidak salah gitu. Nah, teman-teman semua, saya tegur dia dan sampai di rumah, karena dia lagi nyetir, saya cuma sempat tegur begitu, terus sampai di rumah saya bilang, bahwa yang paling penting saat itu bukan benar atau salah. Yang paling penting saat itu adalah kamu tidak nabrak ibu-ibu tadi. Karena kalau kamu nabrak ibu-ibu tadi, ya biarpun benar, itu tetap tidak benar. Ya, perhatikan teman-teman semua. Jadi pada saat kita itu ketemu dalam situasi yang tidak uncertain, apa yang paling penting pada saat ini? Ya, misalnya tadi keselamatan, ya, nyawa seseorang, ya, mungkin nggak benar, tetapi nah, kalau Anda suka nonton film-film, misalnya kalau film perang dan sebagainya, ya, kita sudah diajarin dari kecil bahwa berbohong itu tidak benar gitu kan. Tapi pada saat-saat tertentu ada orang yang berbohong, yang penting dia nggak mati dulu. Ya. Tapi dia tidak berbohong untuk kebohongannya, melainkan dia berbohong untuk keselamatannya. Ya. Ini dua hal yang berbeda. Jadi apa yang paling penting saat ini? Ya. Jangan terus kemudian kita jadi dengan naik, bukan saya tidak boleh bohong gitu kan, terus kena Anda mati. Itu kan jadi masalah yang besar sekali. Ya. Biarpun meskipun untuk yang masalah ini kadang-kadang orang masih suka berdebatkan. Ya tanyakan pada diri Anda dan tim Anda bagaimana hal dapat dari sini dan apa yang dapat kita pengaruhi sekarang dan dapat terbayar nanti ya. Jadi kalau kan apapun yang kita lakukan sekarang ini akan berpengaruh pada nanti gitu kan. Nah, kita berpikir bahwa kalau kita lakukan sekarang begini nanti hasilnya akan seperti apa gitu ya. Nah, nomor 2 adalah involve more people, melibatkan lebih banyak orang. Ya, pada saat-saat normal, pada saat ini mungkin Anda sebagai pemimpin karena mungkin kita menggunakan nama the best practices ya, praktek-praktek yang sudah terbaik yang biasa dilakukan yang mungkin adalah jalan sendiri maupun Anda dapatkan bersama dengan teman-teman di lingkungan Anda, itu nggak ada masalah. Tetapi dalam situasi yang sangat tidak pasti, itu orang-orang yang lain pun juga belum pernah ngalamin situasi yang sama. Jadi tidak bisa semata-mata belajar dari itu. Dan pada saat Anda memimpin suatu perusahaan, kan masalah Anda custom di perusahaan Anda. Ya. Identifikasikan, ya, memperjelas keputusan yang akan dibuat tentu saja dengan melibatkan lebih banyak orang, dan identifikasikan sejumlah kecil pembuat keputusan. Sejumlah kecil, ya tentu saja kecil atau besar ini relatif, tapi sejumlah kecil dalam artian apa? Jadi tidak semua orang terus kemudian pakai sistemnya one man one vote kalau untuk yang sesuatu yang tidak one man one vote, ya. Ya, artinya identifikasikan siapa yang sebetulnya bisa menjadi pembuat keputusan di dalam ini itu banyak. Ya. Jadi di dalam organisasi yang sangat tidak pasti, biasanya saya misalnya mengusulkan dan saya sendiri juga menjalankan, kami bikin yang namanya EXCOM, Executive Committee. Ya. Jadi Executive Committee itu, misalnya katakan saya jadi pemimpinnya pun, saya tidak akan memutuskan sendiri, saya akan memutuskan bareng-bareng dengan mereka. Ya. Kita pilih sejumlah kecil pembuat keputusan. Oke nih, EXCOM-nya ini. Gitu ya. Tentu saja EXCOM yang capable. Ya. Ya, able and willing to do it. Ya, nah, itu yang terjadi. Nah, teman-teman semua identifikasi siapa yang harus bersuara, termasuk pemangku kepentingan dan pakar yang relevan. Nah, itulah pentingnya untuk undang konsultan. Oke, jangan lupa konsultan itu dia belajar tidak cuma dari satu tempat, tadi dari puluhan bahkan ratusan tempat, dan dia tidak hanya belajar saat ini, melainkan mengakumulasikannya untuk waktu yang cukup lama. Ya, mereka lah yang akan menerapkan keputusannya juga. Nah, buat forum untuk debat secara langsung, ini untuk mempertajam keputusan. Balik lagi ini kan topik-topik tentang pengambilan keputusan. Perjelas bahwa setiap orang memiliki suara, tetapi tidak memiliki suara. Artinya, pada saat di debat itu, semua orang boleh ngomong. Tapi bukan berarti mereka semua pengambil keputusannya. Pengambil keputusan ada leaders dengan sekelompok orang yang tadi sudah diputuskan tadi. Ya, tetapi informasi bisa dapat dari mana saja. Ya, ini yang dikatakan sebagai perjelas bahwa setiap orang memiliki suara,
tapi tidak memiliki hak suara dalam artian terus kemudian voting, ya siapa yang suara terbanyak, ya belum tentu benar, gitu kan. Kalau suara terbanyaknya kita ini aja ya, kita misalnya katakanlah kita karena ini dirumahkan semua, terus kemudian semua dibagi dengan ini, nah itu kan jadi belum tentu benar. Semua orang senang sih, tapi belum tentu benar. Jadi terus kemudian nomor 3, make the critical small choices, ya. Jadi bikinlah pilihan-pilihan kecil yang kritis, ya, antisipasi seberapa sih kemungkinan skenario, nah bagaimana hal dapat terungkap di kemudian hari. Ini kalau di dalam teori lain mengatakan punya plan, punya situational analysis, dan juga ini adalah ada plan A, ada plan B, ada plan C. Kalau di sini malah lebih ekstrim, ya, buat daftar 5 sampai 10 pilihan atau tindakan yang mungkin dibuat hari ini. Tergantung apa yang terjadi dan membuat perbedaan di kemudian. Jadi wow, banyak banget ya, 10, 5 sampai 10. Ya, tapi dengan 5 sampai 10 itu kan kita bicara dari asumsi seperti ini, maka baiknya pilihan 1, pilihan 2, atau pilihan 3, atau pilihan 4, pilihan 5. Ya, perhatikan ya. Jangan terus kemudian kalau begini terus kemudian kita membuang waktu kita banyak hanya karena kita tuh membuang waktu banyak untuk memutuskan apa yang akan diputuskan, gitu kan, dengan proses yang terlalu panjang. Tapi dibikin seperti ini. Ya ingat, karena ini tadi kan ada satu tim kecil yang mengambil keputusan. Libatkan orang lain untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan atau tindakan kecil mana yang Anda harus tanganin sekarang. Jadi kalaupun sudah ada, harus ada titik startnya dan itu harus dijalankan. Ya. Nah, nomor 4 ini yang disebut sebagai set up nerve center, gitu ya. Jadi set up nerve center, memfokuskan perhatian pada masalah yang dihadapin akan meminimalkan gangguan. Jadi memang paling nggak gampang ini. Jadi kita fokus dengan apa yang kita hadapin. Karena biasanya dalam situasi yang tidak pasti, katakan dalam kasus pandemi ini, masalah itu banyak banget, gitu ya. Jadi masalah banyak banget, jadi kita akhirnya bisa tidak fokus. Kenapa? Karena terlalu banyak fokus. Jadi terlalu banyak fokus, ini bisa menjadi masalah karena jadi akhirnya nggak fokus tadi, gitu ya. Nah, teman-teman semua, menciptakan nerve center dapat membantu para pemimpin fokus pada keputusan strategis daripada keputusan yang sifatnya taktis. Nah, kita akan bahas dulu nih, berarti di sini ada 2 istilah, yaitu keputusan strategis dan ada satu istilah lagi adalah keputusan taktis. Apa sih perbedaan keputusan strategis versus keputusan taktis? Ya, makanya kalau keputusan strategis datang dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, kemungkinan besar bahwa segala sesuatunya akan berubah. Ya, kesulitan dalam menilai biaya dan juga manfaatnya, cost and benefit-nya, dan akibat dari beberapa hasil yang secara simultan. Itu strategis. Ya. Kalau keputusan taktis datang dengan tujuan yang jelas, jadi tingkat kepastian yang rendah, kata biaya dan manfaat yang pasti jelas. Keputusan taktis itu penting, terkadang krusial. Tetapi dalam kasus saat ini, kalau kita melihat tadi, ya, menciptakan nerve centers, ya, fokus kepada keputusan yang sifatnya strategis rather than keputusan yang sifatnya taktis. Jadi itu yang diinginkan. Ya, jadi bedakan antara keputusan strategis dan keputusan yang sifatnya taktis. Ya, justru strategis yang lebih duluan dibanding cuma sekedar taktis. Nah, terus kemudian nomor 5 adalah empower leaders with judgment and character. Ya. Jadi leaders atau pemimpin itu harus di-empower, ya, dengan judgment. Perhatikan teman-teman semua terkait dengan judgment. Kalau seorang leaders itu cuma melakukan sekedar SOP, maka sebetulnya dia bukan leader. Seorang leaders itu melakukan bukan sekedar SOP, standard operating procedure, melainkan dia berani bikin judgment terhadap situasi tertentu. Kalau cuma aturannya begini, ya, maka jadi masalah. Tentu saja ada satu lagi yang harus masuk adalah ya. Jadi empower leaders with judgment and characters. Jadi dia juga bisa membuat judgment tadi, ya, dan tapi juga dia punya namanya karakter. Pemimpin dengan temperamen dan karakter yang tepat diperlukan selama masa ketidakpastian. Jadi boleh dibilang begini, bahwa orang yang biasa memimpin di situasi normal dan dia bagus banget di situasi normal belum tentu menjadi pemimpin di situasi yang tidak normal. Saya cerita sedikit kasus pengalaman
terkait dengan salah satu klien. Jadi satu klien, ini ownersnya dia bicara bahwa dia bilang bahwa saya punya leaders 2, A dan B. A dan B ini posisi sama, anggaplah karena saya bilang direktur. Tapi saya mau ambil salah satu itu jadi direktur utama, kan direktur utama cuma satu, kan. Jadi A dan B adalah direktur dan kemudian jadi direktur utama. Yang dilakukan oleh dia itu adalah membandingkan nih antara A dan B dari sisi kemampuannya, dari sisi kemauannya dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau cuma dibandingkan gitu aja, di owners ini juga bingung sebetulnya, A atau B ya, A atau B ya, A atau B ya. Akhirnya owners tadi memilih B ya, setelah diskusi dengan saya. Nah, salah satu pertimbangan pada saat diskusi adalah saya cerita tentang seorang supir bus. Ya, ibaratnya nih A dan B yang dilakukan oleh owners tadi adalah dia itu membandingkan 2 supir bus yang nyetir, sekiranya enak. Itu jangan supir bus deh, supir dari rumah deh, ya. Ada 2 supir di rumah A dan B juga, kiranya enak, orangnya sopan, ya nggak bau, gitu ya. Terus kemudian hafal jalan ya, biarpun hafal jalan sekarang nggak jadi masalah-masalah amat karena sekarang dengan adanya Waze, dengan adanya Google Maps semuanya bisa dijalanin gitu ya. Jadi sopirannya enak, hafal jalan, sopan, nggak bau, ya dan sebagainya. Nah ini kalau kita melihat A dan B ya sama, gitu kan. Nah, tetapi jadi masalah adalah apa? Ya, yang harus kita perhitungkan bukan yang sama tadi, tetapi dalam situasi yang tidak normal, dalam situasi yang gawat darurat, misalnya mendadak ada apa-apa, mana yang lebih oke? Ya, karena situasi yang mendadak, yang tiba-tiba itu nggak pernah ada orang yang tahu. Dengan tidak pernah ada orang tahu, ya paling nggak pimpinan tadi bisa memilih mana yang lebih baik. Ya, owners tadi, jadi ada dibilang si B karena si B dianggap bahwa dalam situasi ini dalam situasi yang tidak benar, tidak ideal, tidak normal, maka dia bisa dia punya karakter dan bisa bikin judgement yang lebih baik. Ya, ini yang harus dilakukan. Ya, baik teman-teman semua, mereka mengumpulkan perspektif yang berbeda dan buat keputusan untuk kepentingan terbaik organisasi, bukan untuk karir mereka, gitu ya. Terus saat memberdayakan para pemimpin lain, jangan hanya memilih orang biasa untuk menjalankan keputusan Anda. Ya, tentu saja orang-orang yang dipilih juga untuk menjalankan. Dan dalam situasi normal dan tidak normal, ini 2 hal yang berbeda. Nah, berikut karakter orang yang bisa diberdayakan pada situasi serba tidak pasti. Ini sekali lagi menurut McKinsey ya. Dia bilang hidup melalui krisis pribadi, baik pribadi maupun profesional. Orang-orang sudah biasa menghadapi krisis akan menunjukkan ketabahan, ketangguhan pribadi mereka. Jadi orang-orang yang dari dulu tuh hidupnya enak, terus ini pada saat krisis mungkin situasinya menjadi berbeda. Berani membuat keputusan yang sulit dan tidak populer, meski berpotensi membakar jembatan atau menghabiskan modal sosial. Jadi hati-hati, banyak orang itu yang senangannya adalah apa? Menjaga popularitas, ya, harmoni. Padahal setiap yang putusan yang baik belum tentu seperti itu. Dia harus berani buat, nggak bisa, harus diginiin, gitu kan? Ya ini berani buat keputusan yang sulit dan tidak populer. Kalau cuma mengejar populer, belum tentu oke. Rela memberikan kabar buruk ke atas rantai komando kepada pemimpin yang tidak ingin. Jadi kadang-kadang kita kan suka nggak mau nih kalau kita mengalami kegagalan dalam situasi yang sulit, kemudian kita menutupi kegagalan tadi untuk dilaporkan kepada atasan. Ini dikatakan bahwa orang-orang seperti itu, ya itu akan menjadi orang-orang yang tidak baik untuk memimpin dalam situasi yang tidak pasti. Dalam situasi pasti juga sebenarnya nggak baik, ya. Baik teman-teman semua, krisis yang belum pernah terjadi menuntut tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini kalimat yang cantiknya adalah krisis ini kan belum pernah terjadi, paling nggak di generasi kita atau di generasi sebelum Anda pun juga mungkin tidak terjadi. Ya, menuntut tindakan. Ataupun kalau terjadi sudah beda lagi masalahnya. Ya, kalau kita bicara soal COVID, ya itu sudah ada SARS, ada MERS, gitu kan. Situasinya berbeda. Ya, MERS itu cuma masalahnya di Timur Tengah, bisa dilokalisasi. Ya. SARS itu adanya di daerah-daerah Asia Timur, gitu kan, bisa dilokalisasi juga. Tapi COVID, apa yang terjadi di seluruh dunia.
Ya. Nah, yang diperlukan adalah mengambil tindakan berani dan cepat meskipun dirasakan berisiko. Nah, jangan lupa teman-teman semua, materi ini akan di-push di Dokomaestro, karena di Dokomaestro isinya adalah materi-materi yang sifatnya edukasi. Dan jangan lupa juga ada channel yang lain namanya Maestro Channels. Yang Maestro Channels akan isi materi-materi yang sifatnya inspiratif. Ya, teman-teman semua, jangan lupa juga nyalakan lonceng yang akan mengingatkan Anda apabila materi baru di-upload. Saya akan coba menyapa, wah rame ternyata. Ya. Oke, kita akan teruskan sedikit, teman-teman semua. Berikut contoh nyata yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dunia. Ini saya ambil dari artikel tadi, ya. Tidak harus berarti kita harus niru keputusannya dia, tapi pada saat itu dia merupakan perusahaan-perusahaan besar yang mengambil keputusan yang pertama. Ya. Contohnya adalah apa? NBA, The National Basketball Association memutuskan sejak awal bahwa mereka akan untuk musimnya memimpin olahraga lain untuk mengambil tindakan yang serupa. Seandainya mungkin NBA nggak begitu, yang lain mungkin juga akan tarsok. Jadi kalau tarsok barangkali situasinya adalah barangkali waktu itu penularannya lebih parah daripada saat ini, gitu ya. Apple adalah salah satu pengedar besar pertama yang menutup sebagian besar tokonya secara global sebagai tanggapan dari virus corona. Jadi pertanyaan adalah, ya iya aja dia bisa langsung, betul. Maka baik lagi pada saat memutuskan itu tidak berarti bahwa keputusan adalah tutup. Ya. Atau NBA nanti juga akhirnya ada juga yang bisa pertandingan kemudian disiarkan tapi menggunakan TV gitu ya, menggunakan streaming dan sebagainya. Ya, tetap ada sponsornya juga gitu ya. Emirates telah memutuskan untuk menangguhkan sebagian besar penerbangnya sampai kepercayaan terhadap perjalanan itu bisa kembali. Dan beberapa contoh, studio Hollywood merilis film terbaru langsung ke platform streaming, mengakui kenyataan baru ini. Ya, dicontohkan di situ adalah Warner Bros. Dan 20th Century Fox. Nah, teman-teman semua, itu yang dilakukan. Ya, jadi balik lagi, ini cuma sekedar contoh. Ya. Ya, pengambil keputusan di tengah ketidakpastian tidaklah mudah. Ya. Di tengah kepastian aja tidak mudah, apalagi di tengah ketidakpastian. Ya. Tetapi yang namanya keputusan tetap harus diambil anyway. Ya. Oleh karena itu penting sekali untuk disadari. Pemimpin harus bisa membuat keputusan yang cerdas dan cepat. Ya. Terus dengan 5 prinsip pengambilan keputusan dapat mandu perusahaan melalui krisis ini. Jadi 5 itu apa sih? Ya, 5 itu tadi saya sudah sebutkan ya. Terima kasih. Baik. Teman-teman semua, kita akan tutup sesi ini. Sesi ini membahas tentang menjadi leaders yang mengambil keputusan di dalam situasi ketidakpastian. Ya. Nah, teman-teman semua, sebetulnya materi tentang pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian itu sudah beberapa kali disampaikan. Nah, kenapa kok disampaikan lagi? Ya, materinya sumbernya berbeda, ya, pendekatannya berbeda. Ya, nah gunanya untuk apa? Kalau gitu tidak menawarkan single solution, tidak. Saya tidak pernah menawarkan single solution karena tidak pernah terjadi di dalam diri Anda itu terjadi yang namanya single solution, itu nggak ada. Ya, nah saya akan menawarkan single solution kalau saya jadi konsultan untuk Anda. Ya, jadi pada saat saya jadi konsultan, kami mendalami semua masalahnya, ya detail banget, terus kemudian kita hubungin diginiin aja gitu kan. Tapi dalam kasus ini kan enggak, ya, kecuali kalau nanti Anda ngundang saya untuk menyelesaikan masalah di company Anda, itu lain cerita lagi kan. Kami sudah menyelesaikan 1, 2, 3, 4 masalah, 4 masalah di company-nya, ya, yang kita akan bikinkan usulannya enggak terus kemudian blur banyak gitu, 10 enggak, jadi diginiin aja gitu kan. Kami sudah ada 4 company yang kami sedang otak-atik gitu ya. Yang menjadi masalah adalah pengukuran informasinya nih, menjadi tidak terlalu mudah ya. Menjadi lebih sulit karena kalau di masa yang lalu saya bisa ikut turun ke lapangan, survei, feeling gitu ya, tapi ya dengan segala keterbatasannya tentu saja kita berusaha untuk semaksimal mungkin ya. Dulu keputusannya cuma usulannya cuma 1, mungkin barangkali sekarang usulannya bisa 2 atau 3, tapi jangan banyak-banyak ya. Jadi nah, dari ini pun juga kita bahas seperti itu ya, bahwa situasi pandemi ini sangat tidak pasti. Ya, ada 5 tadi. 5 apa aja? Anda ikutin di YouTube atau nanti putar ulang juga di Facebook
live. Saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam siaran Zoom Live. Hari ini episode 173, judulnya adalah Uncertainty Decision. Ya, diambil dari artikel McKinsey. Sampai ketemu lagi.